Saya kira kalau silaturahmi kapan aja kan kita tidak masalah, kita akan terima, kita akan merasa terhormat kalau itu sampai terjadi. Tapi sampai sekarang sih belum ada konfirmasi terkait dengan itu secara resmi ya gitu. Tapi kalau Pak Prabowo datang dan mengajak untuk berkoalisi, apakah P3 akan menerima itu? Kalau terkait dengan koalisi kan memang pasti ada mekanisme di internal, tapi kalau untuk silaturahmi pasti kita terima. Oke. Terkait Pak Sandi nih, kemarin kan Badan Bapilu sudah dibubarkan setelah pemilu 2024. Ini statusnya Pak Sandi akhirnya seperti apa nih? Apakah sudah dievaluasi juga sebagai ketua Bapilu? Kalau Pak Sandi kan sudah menjadi kader ketiga ya. Kalau persoalan jabatannya sebagai ketua Bapilu yang kita sudah bubarkan, saya kira itu memang karena ad hoc ya. Jadi yang namanya Bapilu ad hoc, begitu selesai hasil rekap dari KPU, kita anggap sudah selesai. Mungkin ada tugas baru nanti kita kasih ke Pak Sandi. Untuk tadi yang opsi menjadi oposisi atau bergabung di pemerintah itu masih dikaji di internal. Ya, di internal kita itu ada mekanisme kalau terkait dengan keputusan-keputusan penting, termasuk kalau misalnya mau oposisi atau mau koalisi dengan pemerintah, itu ada mekanisme. Sama ketika kita sepakat untuk mendukung Pak Ganjar kemarin itu kan melalui mekanisme mukernas di internal partai, dan itu juga bisa kita lakukan untuk mengatakan kita berada di posisi mana. Berarti nanti lewat mukernas itu. Ya, kita akan lihat karena memang P3 akan mengagendakan salah satunya itu mukernas, cuma kita belum tahu kapan. Akan memasukkan wacana itu ke dalam agenda itu berarti. Kalau misalnya itu akan menjadi sebuah keputusan, biasanya kita seperti itu. Jadi kita putuskan dulu ini. Biasanya kita putuskan dulu di pengurus harian. Setelah itu kita bawa ke musyawarah yang lebih tinggi, atau ke Rapimnas atau Mukernas. Kalau dari kader sendiri, suaranya seperti apa sih dorongan ke pimpinan? Sampai sekarang memang suara-suara terkait dengan koalisi atau posisi di internal belum ada muncul. Yang ada sekarang ini adalah bagaimana mengawal suara-suara kita, terutama yang kemarin kita anggap ada banyak yang tercecer lah suara-suara P3 yang itu yang sementara kita akumulasi untuk bisa kita kumpulkan kembali untuk bisa lolos partisipasi. Ahmed, ini kan pilkada sudah tinggal beberapa bulan lagi. Ya. Nah, dari P3 sudah ada calonnya belum sih? Apakah nantinya Bang Sandi ini bakal dicoba di Solo? Karena kan beliau kan itu nanti kita lihat. Kan ini kan kita fokusnya sampai selesai dulu ini PT-nya P3 baru kita mikir pilkada. Kalau misalnya besar ya Pak Sandi di Ya, saya kira yang namanya kader kalau punya peluang pasti kita dorong. ini kan kemarin kan Pak Hasto ngomong kalau misalnya mau ada koalisinya tetap sama nih dengan koalisi pemilu 2024 kemarin dengan pilkada ini dari P3 sendiri seperti kalau apa? dinamika pilkada pastilah beda dengan dinamika pilpres ya, karena kondisi di daerah masing-masing pasti tidak semua sama. Kita tidak bisa generalisir apa yang terjadi di Sumatera dengan apa yang ada di Jawa, apa yang ada di Maluku dan lain-lain, itu pasti akan beda-beda kondisinya di daerah. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau pilkada GOM ini kan DKI menjadi sesuatu barometer gitu ya. Nah, ini apakah PDIP sama P3 juga melihat ini menjadi sesuatu yang terus dikerjasamakan bareng-bareng? Nanti kita bicarakan kalau pilkada. Kita belum bisa bahas sampai sekarang. Jadi saya kira kita terlalu pagi kalau menyatakan kita sudah berkoalisi dengan siapa untuk pilkada dan tidak. Nah, sekali lagi dinamika di daerah itu pasti masing-masing berbeda. Termasuk DKI dengan daerah lain kan pasti tidak sama. Pak, kemarin Mas Hasto juga mengatakan bahwa hilangnya sejarah Ka'bah di DPR ini karena ada operasi politik senyap yang dilakukan oleh pemerintahan ini, mungkin ada tanggapan gitu? Kalau itu kita tidak mau komentar karena kita belum ada bukti yang melihat bahwa itu memang terjadi. Siap. Oke, siap. Terima kasih.